Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Semoga kita semuanya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberi kesehatan, dilancarkan rezekinya, diberi umur yang panjang, barokah, manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Ikhwani fiddin rahimakumullah, di dalam Al-Quran itu ada istilah-istilah atau lafal yang mirip-mirip seperti Yahdi dan Yahidi. Seperti juga sunatullah, itu tulisannya dua macam, membacanya sama, sunatullah dan yang lain sebagainya. Contoh yang lain, yang satu kata umpamanya dorun dan durun. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan penjelasan dua kata yang mirip dan artinya sama, yaitu mayyitun, yaknya disadah dan kasroh, dengan kata maitun, yaknya disukun. Namun sebelum menjelaskan dua kata itu, terlebih dahulu kami akan menyampaikan ayat-ayat yang di dalamnya ada kata tersebut, yang didahului dengan yang ada kata maitun, yaknya dikasroh dan disadah, beserta tafsirnya. Penjelasannya seperti berikut ini. 1. Kata mayit pada surat Fatir 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu alladzi arsala riyaha fatuthiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyit fa'ahyayna bihil ardo ba'da mautiha kadzalikan nusyur. Dan Allah dialah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, maka kami halau awan itu ke suatu negeri yang mati, lalu kami hidupkan bumi setelah matinya dengan hujan itu. Demikianlah kebangkitan itu. Penjelasan ayat, salah satu tanda keesaan dan keagungan Allah adalah Dia mengirim dan mengarahkan angin agar terjadi proses pembentukan hujan pada awan. Kemudian kami arahkan awan itu menuju tempat yang tandus dan menurunkan hujan itu di sana. Dan kami menghidupkan tanah itu yang sebelumnya kering dan tandus. Demikianlah Allah menghidupkan dan membangkitkan manusia setelah kematian mereka. 2. Kata mayit pada surat Al-A'raf 57. Wa wallazi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih hatta idza aqallat sahaban fiqalan suqnahu li baladin mayyit fa anzalna bil ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, yaitu hujan. Hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Penjelasan surat Al-A'raf 57. Dan Allah dialah yang telah mengirim angin-angin yang baik dengan membawa kabar gembira akan datangnya hujan
yang ia sebarkan dengan izin Allah, sehingga makhluk-makhluk akan merasakan kegembiraan terhadap rahmat Allah. Hingga apabila angin itu telah menghimpun awan yang syarat dengan air hujan, Allah menyiramnya dengan air hujan tersebut supaya bisa menghidupkan daerah yang tanahnya telah tandus dan telah mengering pepohonan dan tanaman-tanamannya. Maka dengan itu Allah menurunkan air hujan, dan Allah menumbuhkan dengan sebab hujan itu rerumputan, pepohonan, dan tanaman-tanaman. Setelah itu pohon-pohon kembali dipenuhi oleh berbagai macam buah-buahan. Sebagaimana kami menghidupkan daerah yang telah mati dengan air hujan, kami pun akan menghidupkan orang-orang mati dari kubur-kubur mereka dalam keadaan hidup-hidup setelah kehancuran mereka, agar kalian dapat mengambil pelajaran dengan itu, dan selanjutnya kalian menjadikannya sebagai petunjuk terhadap keesaan Allah dan kekuasaannya untuk membangkitkan jasad yang telah mati. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan ayat yang terdapat di dalamnya kata mayyitun, yakni di kasroh dan sadah. Untuk selanjutnya akan kami aturkan surat Az-Zumar ayat 30 yang mana di dalamnya terdapat kata mayyitun, yakni di kasroh dan sadah, dan dijamakkan yaitu mayyitun, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada hambanya bahwa setiap hamba itu akan mengalami mati pada saat yang telah ditentukan. Berarti kata mayitun itu artinya belum mati, tapi akan mati. Penjelasannya seperti berikut ini. 3. Kata mayit pada surat Az-Zumar 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Penjelasan ayat, yakni dikabarkan kematian Rasulullah kepada dirinya dan dikabarkan kematian mereka kepada diri mereka. Dan dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada para sahabat bahwa Rasulullah juga akan mati, sebab sebagian sahabat menyangka bahwa beliau tidak akan mati. Dan dalam ayat ini pula terdapat dorongan bagi orang-orang kafir Quraisy agar memanfaatkan kesempatan yang masih ada dan segera untuk beriman dan menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah. Sebab beliau tidak akan tinggal bersama mereka dalam waktu yang lama dan tidak akan tinggal bersama mereka selamanya. Penjelasan kata mayit pada ketiga ayat. 1. Kata mayit pada surat Fatih 9 itu menunjukkan negeri atau daerah itu akan mati, berarti belum mati, kemudian datanglah hujan. 2. Demikian juga pada surat Al-A'raf 57, daerahnya belum mati, sehingga begitu datang hujan, tumbuh-tumbuhan di dalamnya sama tumbuh dengan baik. 3. Kata mayit pada surat Az-Zumar 30, Allah memberitahu tentang kematian setiap orang. Setiap orang akan mati, bukan adanya kematian, termasuk Rasulullah SAW juga akan mati. 4. Kesimpulannya, kata mayit itu pengertiannya adalah akan mati atau qurbal maut. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, demikian tadi surat Az-Zumar ayat 30
yang di dalamnya terdapat kata mayyitun, yaknya di kasroh dan di saddah serta dijamakan, yaitu mayyitun. Untuk selanjutnya kami akan menghaturkan ayat yang di dalamnya terdapat kata maitun, yaknya disukun beserta tafsirnya atau penjelasannya, yang mana penjelasannya seperti berikut ini. 4. Kata maitun pada yaknya disukun pada surat Al-An'am 122. Awa mangkana maitan fa'ahyainahu fa'waja'na lahu nuran yamshi bihi finnasi kamam mathaluhu fi dhulumati laisa bikharijim minha kadzalika zuyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya. Demikianlah kami jadikan orang yang kafir itu memandang baik apa yang telah mereka kerjakan. Dalam ayat ini kata maitan itu pengertiannya sudah mati. Jadi berbeda dengan kata mayit. Itu pengertiannya mendekati mati atau akan mati. 5. Kata maitun pada surat Al-Hujurat 12. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhoni itsm wa la tajassasu wa la yahtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini kata maitan yaknya disukun itu pengertian sudah mati, jadi berbeda dengan kata mayyitun yaknya di kasroh, itu pengertiannya mendekati mati atau akan mati. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan, yaitu tentang penjelasan kata mayyitun yaknya di kasroh dan di saddah, dan kata maitun yaknya disukun beserta ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kedua kata tersebut disertai dengan tafsirnya. Semoga kita semuanya nantinya diberi hadiah oleh Allah husnul khotimah. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.